Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan lanjutkan materi yang sebelumnya, di mana pada materi sebelumnya saya menjelaskan tentang hal-hal yang berkenaan bagaimana kita itu kemudian mewujudkan pola pikir atau bahasa kerennya mahasiswa itu mindsetnya. Hari ini saya akan sampaikan kepada kalian tentang bagaimana kita menumbuhkan ide berwirausaha itu. Kemarin kita sudah belajar banyak tentang hal-hal yang berkenaan dengan merubah pola pikir yang sebenarnya itu ada sebuah kesamaan sebenarnya dengan menumbuhkan ide berwirausaha ini. Jadi pola pikir atau mindset itu menjadi titik awal kita untuk meniti mewujudkan sebuah ide berwirausaha. Sehingga melalui proses menumbuhkan ide berwirausaha ini kemudian diawali dari sebuah keyakinan yang teguh tentang bagaimana kita mewujudkan sebuah pola pikir yang kita ingin wujudkan berupa wirausaha itu yang pertama. Kedua, perlu saya sampaikan bahwa mengapa wirausaha itu penting untuk kemudian memunculkan sebuah ide, karena melewati ide itulah kemudian kita akan menggerakkan sebuah cara berpikir kita untuk menjalankan apa usaha yang pas untuk kita jalankan, gitu kira-kira. Maka ide berwirausaha itu sangat penting dan erat hubungannya dengan pola pikir itu. Antum bisa memiliki ide wirausaha yang banyak, tetapi antum tidak pola pikirnya antum atau mindsetnya antum tentang seperti itu saja. Tapi biasanya kalau pola pikirnya sudah mantap, maka ide wirausaha itu akan muncul dengan sendirinya. Itu yang pertama. Selanjutnya perlu kami sampaikan bahwa bagaimana cara kita untuk kemudian mewujudkan atau menumbuhkan ide berwirausaha itu, saya sampaikan pada kesempatan hari ini ada 3 hal yang mau saya sampaikan. Yang pertama, kita kalau ingin mewujudkan ide berwirausaha, banyak-banyaklah belajar kepada orang-orang yang sukses menjalankan wirausaha. Itu kuncinya. Jadi banyak-banyaklah kita belajar kepada orang atau organisasi atau kelompok yang sudah lebih dulu sukses menjalankan wirausaha. Kita lihat bagaimana sebuah prosesnya hingga pada akhirnya mereka itu sukses. Tahapannya bagaimana? Apakah salah kemudian kita mencontoh orang wirausaha yang sudah sukses? Tidak salah. Jadi mencontoh orang-orang yang sukses itu tidak salah. Di antaranya tetap di wirausaha ini. Wirausaha itu salah satu orang-orang yang sukses dalam wirausaha itu bisa dijadikan sebuah contoh. Bisa jadi timbulnya ide wirausaha itu karena melihat orang lain sukses, itu yang pertama. Yang kedua, kita harus punya berpikir untuk menjadi bos di bisnis yang akan kita jalankan. Jadi yang kedua, kita harus berpikir bagaimana kita harus punya pola pikir bahwa saya ini harus jadi bos. Artinya saya ini harus mampu mengatur orang lain, bukan menunggu pekerjaan dari orang lain. Sehingga lewat konsep harus berpikir menjadi bos inilah kemudian kita akan terdorong hati kita untuk melaksanakan aktivitas wirausaha. Jadi kalau kita berpikir bahwa saya ini harus menjadi bos, maka sebuah tanggung jawab besar bagi kita semua untuk mewujudkan usaha apa yang harus kita lakukan, usaha apa yang harus kita kerjakan. Itu yang kedua. Yang ketiga, banyak orang memang bingung memulai sebuah bisnis. Nah, kita akui bersama banyak orang itu bingung memulai bisnis. Banyak hal. Pertama, karena mungkin pola pikirnya ingin bekerja kepada orang lain. Faktor yang kedua, karena mungkin keterbatasan modal. Faktor yang ketiga, barangkali mungkin kita faktor yang ketiga bisa jadi kemudian lingkungan, keluarga tidak mendukung, orang tua yang tidak mendukung, kemudian
keluarga tidak mendukung, orang tua tidak mendukung, atau saudara yang tidak mendukung. Itu yang sering muncul atau sering menjadi kendala terhadap kita saat hendak kita kemudian mau menjalankan sebuah bisnis atau sebuah wirausaha yang mau atau hendak kita laksanakan. 3 hal itulah memunculkan kepada kita, 3 hal itulah yang kemudian membuat kita memunculkan sebuah ide untuk melaksanakan sebuah wirausaha. Yang pertama, belajar kepada orang yang sudah sukses terlebih dahulu, dia mengemban wirausaha. Yang kedua, kemudian berpikir untuk menjadi bos. Yang ketiga, kita berusaha untuk kemudian menciptakan dan memulai bisnis. Jangan sampai kita kebingungan dalam menjalankan bisnis. Ada beberapa hal kemudian kita mau melaksanakan sebuah aktivitas wirausaha itu, sehingga pada akhirnya kita mau melaksanakan wirausaha itu. Pertama, apakah kita harus mengenali sifat kita sendiri? Apakah ada kemudian kita itu penuh dengan ide? Jadi introspeksi diri. Kita lihat kita sendiri, apakah kita ini sudah memiliki ide atau penuh dengan ide, penuh dengan cara berpikir. Ide ini kan sebenarnya memunculkan pikiran-pikiran, memunculkan sebuah pola pikir, memunculkan sebuah rencana-rencana. Itu ide. Itu sifat yang pertama. Jadi apakah kita ini selalu penuh ide? Yang pertama. Yang kedua, apakah kita memiliki semangat tanpa batas? Memiliki sifat semangat tanpa batas. Semangat tanpa batas ini, ya wes lah, kita laksanakan, kerjakan apa yang menjadi rencana kita. Mau wirausaha ini rugi, untung maupun rugi itu urusan belakang. Kemudian hari ini mengalami sebuah kerugian, kita coba lagi. Saya akan menceritakan sebuah kisah teman saya yang menurut secara akal itu tidak akan mungkin kembali hidup lagi dalam artian bisnisnya. Teman saya itu kemudian memulai bisnis mulai berwirausaha di bidang perbaikan komputer sama print out di salah satu toko di Kabupaten Pamekasan. Dia sudah maju, diawali dari memperbaiki print atau notebook yang dimiliki dia sendiri maupun teman-teman dan kerabat-kerabatnya. Akhirnya karena banyak yang berhasil, akhirnya dia buka usaha perbaikan notebook dan perbaikan laptop, termasuk perbaikan print on. Akhirnya dia buka toko. Dari buka toko itulah kemudian memunculkan kepada dirinya untuk kemudian berbisnis di bidang itu. Dari awalnya dia sebagai servis notebook, servis laptop dan servis print out. Sekarang dia berubah menjadi, bukan berubah sih sebenarnya, mempertahankan usaha yang lama, tetapi dia mampu mengembangkannya. Jual beli second notebook, jual beli second laptop dan jual beli second print out gitu kira-kira. Suatu ketika ternyata teman saya itu tokonya kebakaran. Dia keluar dari tokonya jam 9 malam, jam 10 dia kebakaran. Jadi semua barang-barang yang ada di dalam, pesanan-pesanan orang itu semua terbakar. Akhirnya saya ke rumahnya memberikan motivasi, kan kebetulan dia teman saya. Dia justru bilang ke saya bahwa saya akan kembali membuka bisnis ini. Jadi teman saya itu tidak berhenti di situ. Karena mungkin dia tokonya kebakaran, bukan justru kemudian trauma, dia tidak. Justru dia tertantang untuk kembali kemudian melaksanakan aktivitas usaha yang digeluti awalnya. Nah sekarang dia berjalan lagi dengan toko yang lebih besar lagi. Kalau kemarin ukurnya mungkin 3x3, sekarang sudah 10x9 tokonya. Dengan aktivitas usaha yang seperti itu, sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Cuman sekarang karena mungkin sudah ada jalannya dari Allah,
dia mengembangkan sayapnya ke toko sembako. Jadi awalnya hanya jual beli notebook, jual beli laptop, lalu kemudian perbaikan printout. Sekarang sudah berkembang. Ini sebuah hal yang menurut saya luar biasa dan ini menjadi contoh. Jadi semangat tanpa batas. Yang selanjutnya, apakah saudara punya sifat berani berimajinasi? Orang berimajinasi itu tidak hanya harus karena dia seorang budayawan, tidak hanya karena sebagai seorang seniman. Anda yang ingin memulai berusaha itu harus mampu kemudian berani berimajinasi. Itu yang selanjutnya. Yang selanjutnya, senang pada pilihan bisnisnya. Jadi saudara ini menggeluti sebuah bisnis yang akan kita lakukan itu harus sesuai dengan bisnis yang kita jalankan. Jangan sampai bisnis yang kita jalankan tidak sesuai dengan apa yang menjadi keinginan kita. Biasanya suksesnya bisnis itu dari merasa senang terhadap bisnis yang akan dijalankan. Jangan sampai terbalik. Kamu menjalankan bisnis karena mungkin mau ikuti orang lain, tanpa yang diikuti itu kemudian bisnis yang mau dijalankan itu bukan karena keinginannya kamu sendiri, ya tidak bisa. Harus seirama, harus seimbang begitu kira-kira. Yang selanjutnya, bergaul. Orang sukses berbisnis itu bukan justru dia kemudian hanya hidup di tokonya atau hanya hidup di kantornya, tapi dia mampu kemudian berinteraksi dengan orang lain, mencari mitra, menjadi teman. Dia menganggap semua orang itu penting menurut dia. Lalu kemudian lewat kemampuan komunikasinya itulah kemudian dia banyak bergaul dengan orang lain, sehingga tata cara komunikasinya yang baik itulah memungkinkan menawarkan produk yang sedang dikelolanya atau wirausaha yang sedang dikerjakan. Selanjutnya, tidak segan meminta bantuan. Nah, ini yang sulit bagi kita. Kita ini kalau melihat kita sudah sukses atau orang lain sudah sukses, kebetulan kita ini belum sukses, itu malu untuk bertanya kepada orang yang lebih sukses. Ini yang tidak baik. Maka salah satu kunci kesuksesan kita dalam melaksanakan aktivitas wirausaha itu saling bertanya kepada orang lain. Silakan saudara bertanya kepada orang lain. Jadi misalnya apa yang selama ini menjadi hambatan dalam perjalanan bisnis, tanyakan saja. Apakah perlu Pak? Ya perlu seperti itu. Bertanya kepada hal-hal yang membuat kita tidak mengerti. Selanjutnya, sangat menghargai waktu. Berbisnis itu memang sangat menghargai waktu. Kesepakatan kepada klien itu jam berapa ya disepakati. Masuk jam kantor jam berapa harus kemudian ditempati. Hal-hal yang sederhana itulah yang kemudian menguatkan kita untuk kemudian melaksanakan aktivitas berwirausaha. Itu yang selanjutnya. Dan yang selanjutnya, rendah hati. Ini yang sering kemudian jarang dimiliki oleh seorang pengusaha. Di pengusaha itu atau seorang berwirausaha itu harus memiliki jiwa rendah hati kepada orang lain. Kepada siapapun harus memiliki sifat rendah hati. Demikian 13 menit materi saya. Mudah-mudahan materi ini bisa bermanfaat. Silahkan saudara bisa bertanya langsung kepada saya. Jika saya mampu menjawabnya, nanti akan saya langsung jawab. Tetapi kalau saya tidak mampu, nanti sambil lalu saya akan jelaskan di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Kepada para mahasiswa, saya minta kalian kalau keluar rumah harus pakai masker ya. Jangan lupa cuci tangan, tingkatkan ibadahnya, berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan COVID-19 ini segera berlalu, sehingga kita bisa tidak kuliah seperti ini lagi, tapi kita kuliah bertatap muka. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.